Hai semua, oke. Di konten kali ini saya sedikit bahas tentang leopard gecko lagi ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang kebingungan karena geckonya mengalami penyakit pencernaan ya teman-teman ya. Jadi penyakit ini seringkali dialami oleh gecko. Biasanya penyebabnya kalau nggak dari faktor makanan, kalau nggak tertular teman-teman. Jadi yang paling banyak ini penyebabnya dari faktor makanan. Jadi semua jangkriknya itu nggak bagus, getotnya dia jelek gitu. Biasanya jangkrik yang dibeli dari peternak atau di toko-toko burung, biasanya jangkrik itu dia makan pur teman-teman ya. Jadi biasanya pur itu kurang bagus untuk gatot jangkrik yang untuk dikasih ke makan ke leopard gecko. Nah, biasanya leopard gecko yang terkena sakit ya teman-teman ya. Ini kebetulan aku ada leopard gecko yang udah mulai sembuh tapi ya ini ya. Jadi leopard gecko yang terkena penyakit pencernaan itu biasanya bisa ditandai dengan ciri-ciri yang paling sering ya teman-teman, muntah teman-teman ya. Jadi pas dikasih makan dia muntah, muntahnya itu bisa berbentuk cair, encer gitu, lembek gitu, atau bisa masih berupa jangkriknya teman-teman ya. Jadi jangkriknya masih agak-agak utuh gitu badannya. Nah, itu udah dimuntahkan bisa jadi. Terus kedua mencret, pencerna kotorannya cair, terus berwarna hijau, baunya nggak seperti bau kotoran gecko yang pada umumnya atau pada biasanya ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau udah seperti itu langsung dipuasakan teman-teman, jangan dikasih makan. Jadi dipuasakan selama 1 minggu, di tempatnya dikasih, di kandangnya dikasih apa namanya, tempat minum. Nah ini seperti punya aku nih, ini dikasih tempat minum sama ada kalsium teman-teman ya, kalsium. Jadi kalsiumnya aku pakai ini jungle herb ya, jungle herb. Terus di sini kalsiumnya bagus karena dia kalsium dan vitamin D3. Daripada cuma dikasih sotong, lebih baik modal sedikit lah, cuma harga berapa ini pun banyak kok, gak yang cepat habis. Dia ada vitaminnya D3 teman-teman. Yang kedua pakai reptil booster. Nah seperti ini ya, reptil booster ini teman-teman boleh pakai boleh enggak sih, ini tergantung selera ya teman-teman ya. Kalau aku pakai aja. Jadi reptil booster ini caranya gimana, jadi kan ini ada tempat minumnya ya. Di tempat minum yang sekecil ini dikasih 1 tetes saja teman-teman, atau 2 tetes boleh lah. Nah itu jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak dia nggak mau minum dia, karena rasanya ini nggak enak teman-teman. Si reptil booster untuk si gecko ini kalau terlalu pekat dia gitu. Ini udah saya puasakan sekitar kemarin itu, seminggu pertama udah dipuasakan, dikasih makan muntah lagi teman-teman. Terus saya puasakan lagi, dikasih makannya cuma 1 jangkrik ya, masih muntah. Akhirnya dipuasakan lagi dengan sama dikasih ini tempatnya ini kalsium dengan reptil booster aja. Di air minumnya dikasih tetesin reptil booster, udah nggak ada dikasih makan lagi. 1 minggu dikasih makan lagi 1 ekor jangkrik. Nah di situ dia udah nggak muntah, tapi pupnya masih apa namanya, mencret. Awalnya muntahnya itu muntah apa ya namanya, muntah ya seperti saya bilang, muntahnya masih berbentuk jangkrik. Akhirnya muntahnya muntah encer. Terus pupnya seminggu selanjutnya, minggu ketiga kalau nggak salah, minggu ketiga pupnya mencret. Dan akhirnya minggu keempat ini udah 1 bulan ini udah mulai bagus teman-teman. Jadi yang ini udah mulai bagus teman-teman ya. Ini pupnya ini udah ada putih-putihnya, semoga terlihat ya tuh, pupnya udah ada putih-putihnya. Terus apa namanya, warnanya udah mulai menghitam teman-teman, udah mulai menghitam, walaupun ada sedikit hijau-hijau sedikit gitu. Cuma
secara keseluruhan dia udah mulai sehat teman-teman. Pupnya udah seperti Gecko yang biasa, warnanya hitam agak keras gitu, nggak banyak ya. Terus ada putih-putihnya itu putih-putihnya sisa-sisa kalsium ya teman-teman yang terbuang gitu. Itu harus ada minimal ya, setiap kali makan harus ada lah, karena itu kalau enggak ya apa ya namanya ya, kena batuk ginjal ya kalau di reptil lah itu. Kalau keluar itu aman. Ini betina teman-teman. Waktu itu ya gitulah, pertama kali saya beli kan bukan yang ini, ada di video saya sebelumnya. Nah itu saya tukar teman-teman, dan ternyata dia pun mengalami masalah yang sama. Ini mengalami masalah yang sama, muntah juga di sana. Aku nggak tahu penyebab Gecko sakit pencernaan itu bisa jadi karena virus atau dari makanannya, virus dari makanannya, atau makan terlalu berlebihan teman-teman. Itu bisa mengakibatkan pencernaannya terganggu gitu. Ini udah mulai sehat teman-teman. Bagusnya sih pas dia keadaan sakit pencernaan, postur tubuhnya itu gemuk teman-teman. Jadi dia menyimpan banyak cadangan makanan, jadi aman dia. Jadi saat dipuasakan itu badannya nggak terlalu terkuras tuh. Ekornya pun masih yang tebal ya teman-teman ya, masih yang tebal, masih sehat, masih lincah itu. Nah, ini saya tunjukkan aja pupnya ya teman-teman ya. Ini pun saya sekalian ganti makanannya. Ini sekalian saya tunjukin pupnya. Udah kering ya. Kelebihan pakai kertas tuh gini teman-teman, gampang gantinya. Ya, aduh sorry, aku taruh dulu di bawah. Nah ini pupnya teman-teman ya, tuh. Semoga terlihat ya. Nah ini udah mulai bagus teman-teman ya pupnya. Akibat yang ya itu udah saya saya terapi teman-teman ya. Kenapa kok Kenapa kok dipuasakan? Biar si Gecko-nya ini memperbaiki pencernaannya dulu gitu teman-teman. Jadi kalau ada Gecko yang mencet atau jangan takut dulu teman-teman. Itu masih bisa sehat teman-teman ya. Nah yang susah sehat itu biasanya kalau udah kena MBD teman-teman. MBD itu ya seperti kekurangan kalsium. Jadi MBD itu biasanya dari jari-jari yang udah nggak jarinya itu, napaknya itu udah nggak bagus. Kadang kakinya gini, terus dia udah kalau jalan itu nggak mau ngangkat badannya, udah ngesot gitu teman-teman. Itu biasanya kena MBD. Terus kadang ekornya mengecil, macam kripto gitulah dia, yang kayak SHT-CT yang punya aku dulu, yang aku kubur itu, dia MBD itu teman-teman. Karena apa? Karena setiap kita memberikan jangkrik, kita nggak kasih kalsium teman-teman. Ini dia, karena jangkrik ini kandungan kalsiumnya sangat kurang. Satu, karena nggak dikatlot jangkriknya, nggak dikatlot sayuran. Kedua, Gecko ini kan dia tipikal reptil yang nggak pernah dijemur. Jadi untuk mendapatkan kalsium yang kurang, harus kita kasih kalsium tambahan mau nggak mau. Beda dengan iguana ya. Jadi aku pakai ini hemat kali kok teman-teman. Aku lupa kemarin harga berapa ya. Ini 50.000 kalau nggak salah. 50.000 ini nggak habis-habis loh teman-teman. Karena kalau untuk iguana aku jarang aku kasih sesekali aja, karena iguana kan dia sering jemur, terus dapat sayuran dan kalsium dari sayuran, karena sayuran itu udah mengandung kalsium gitu. Jadi tanpa dikasih kalsium tambahan udah aman si iguana, karena bisa terlihat kan dari pupnya itu ada putih-putihnya. Terus ini reptil boster itu kalau nggak salah kemarin 90.000, dan ini pun nggak habis. Ini expirednya pun masukkan di kulkas saja masih bisa dipakai setahun 2 tahun lagi ya. Jadi gitu teman-teman ya cara merawatnya.
udah seperti yang saya bilang, dipuasakan seminggu, nanti dikasih jangkrik satu. Kalau masih seperti itu, puasakan lagi teman-teman. Jadi ini kan udah dipuasakan lagi, terus dikasih jangkrik, dicoba satu lagi, tapi jangan sampai lupa air selalu harus ada di kandang ya, karena air sangat penting, nanti dehidrasi dan mati nanti kalau nggak ada air. Terus kalau udah sehat seperti ini kan lagi pasca sakit kan, jadi kalau pas udah mulai sehat ini, jangan langsung dikasih makan banyak-banyak teman-teman. Kan dia biasanya makan seminggu sekali nih. Nanti porsinya mulai ditambah teman-teman. Jangan langsung dikasih 5 ekor jangkrik atau 10 ekor jangkrik atau 8 ekor lah. Tapi kita kasih dulu 2 ekor jangkrik, jadi porsinya ditambah sedikit demi sedikit gitu, jangan langsung banyak, nanti dia bakal sakit lagi teman-teman ya. Jadi step by step kita tambah porsinya gitu, karena sebelumnya kan dia seminggu cuma makan 1 jangkrik aja, nanti kaget. Ibaratnya kayak orang yang terbiasa makan 1 piring tiba-tiba dikasih 2 piring, memang lapar kali nanti, tapi habis itu begah teman-teman ya. Itu bahaya untuk apalagi leopard gecko ini pencernaannya sangat lambat sekali teman-teman ya, daripada reptil-reptil lain. Makanya kita yang jaga pola makannya. Ini betina, ini udah mulai bagus lagi lah, udah mulai agak berisi lagi. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang paham ya, seperti apa pembahasanku yang barusan, bolehlah komen di kolom komentar, nanti bakal aku jawab di kolom komentar kalau ada waktu ya. Insya Allah pasti selalu ada waktu buat teman-teman subscriberku, bakal saya jawab terus. Ini saat CT kemarin beli 3,5 ini teman-teman ya, udah pernah bropen, ini udah pernah bertelur katanya, tapi ini belum ovulasi lagi ya. Okulasi apa ovulasi? Belum ovulasi, jadi nunggulah mungkin 1 bulan lagi mungkin ya, karena kemarin coba aku kawinin dia masih nolak, dia masih marah dikawinin. Mungkin oke, itu aja teman-teman. Mau aku pakai ini itu udah, bye bye. Bagus kamu udah mulai sehat ya.